Desara biar saya aja recording. Oh, Desara mau recording. Ya udah, nggak apa-apa deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuri syamsik abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya. Pada siang hari ini kita masih kembali dipertemukan di majelis yang sangat mulia ini untuk mempelajari ilmu tajwid dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Taib, kaifa halukunna jami'an akhwati, hal antuna bi khair? Alhamdulillah bikhair saja. Alhamdulillah, insyaallah. Taib, pekan lalu kita sudah mempelajari tentang makhorijul huruf, ya, tentang makhorijul huruf yang awalan, ya, mengenal apa itu makhorijul huruf secara umum, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan makhorijul huruf? Tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah, sahih. Lalu makhorijul huruf, ya, makhorijul huruf secara umum ada berapa? 2. Secara umum. Secara umum. Secara umum ada 5. Ya, apa aja? Apa aja tuh? Al-jauh, al-lisan, al-lisan, al-syafatain, al-khoisum. Masya Allah, sahih. Tayyib. Makhorijul huruf. Makhraj itu ada yang muhaqqaq, ada yang muqaddar. Nah, kalau yang muqaddar itu yang mana? Muqaddar yang ikfa ya saja, yang ditimbulkan sewaktu-waktu. Muqaddar itu yang semua bunyi gunnah. Yang al-khoisum, ya. Semua bunyi gunnah itu makhrajnya muqaddar, yang al-khoisum, ya. Lalu apa lagi? Ro, lam juga enggak usah aja yang kayak enggak misalkan dong. Ro itu takrir enggak ya? Muhaqqaq ya? Lah, yang rongga aja, rongga. Ikfa. Iya, ikfa udah masuk, ikfa termasuk yang ke rongga hidung kan? Gunnah kan? Apa selain gunnah, selain bunyi gunnah? Yang muqaddar. Semua bunyi tebal tipis. Lah, semua bunyi mat. Semua bunyi mat. Berarti alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Semua bunyi mat itu makhrajnya dari mana? Rongga kosong yang berada di tenggorokan sampai dengan rongga mulut. Ya, ingat. Jadi kalau selain yang huruf-huruf mat, selain bunyi mat, ya, dan bunyi gunnah, itu makhrajnya muhaqqaq, memiliki sandaran makhraj, ya. Nah, jadi yang tidak memiliki sandaran makhraj itu yang rongga itu hanya huruf-huruf mat dan semua bunyi gunnah, al-khoisum. Kan rongga hidung, al-khoisum itu artinya gitu ya. Selain itu, yang lain adalah makhraj muhaqqaq. Jadi memiliki sandaran. Ada yang disandarkan tuh ada gitu. Bisa difahami? Insyaallah. Insyaallah. Taib.
Sekarang kita masuk ke, kalau kemarin kita belajar makhorijul huruf secara umum yang setelah disebutkan oleh Ukhti Sina dan Ukhti Sarah tadi, maka sekarang kita insya Allah mempelajari makhorijul huruf secara terperinci, ya. Secara terperinci makhorijul huruf berjumlah 17, ya, berjumlah 17. Yang pertama yaitu al-jauf. Nah, ini al-jauf ini rongga, rongga mulut sampai tenggorokan. Ya, yang dimaksud dengan al-jauf itu adalah rongga mulut sampai rongga tenggorokan. Berarti rongga kosong yang berada di rongga mulut sampai rongga tenggorokan itu adalah al-jauf. Jauh. Maka huruf apa aja ya yang keluar dari rongga mulut sampai tenggorokan itu huruf apa? Adalah huruf-huruf maddiyah, yaitu huruf-huruf mad, ya. Waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasroh, alif sebelumnya. Cara pengucapan yang waw mad dia atau waw yang mad, ya kan huruf waw itu ada yang waw huruf waw biasa, ada yang huruf waw mad, ya. Nah, pengucapannya dengan memonyongkan kedua bibir, dengan memonyongkan kedua bibir. Nah, di sini bisa dilihat di sini huruf waw madnya waw sukun sebelumnya dhammah, ya. Waw sukun didahului huruf yang berharokat dhammah. Nah, maka dengan cara memonyongkan kedua bibir, ya. A'udzu, a'udzu, au. Nah, dua harokat itu hanya satu ayunan suara. Jadi jangan terlalu panjang, ya. Matobi'i, semua mat. Ya, semua mat yang matobi'i dua harokat. Lalu huruf yang keluar dari al-jauf yaitu rongga mulut sampai rongga tenggorokan, ya. Itu adalah huruf mat yang kedua, ya sukun sebelumnya kasroh, ya. I. Pengucapannya dengan menurunkan rahang dan bibir bawah, ya. Jadi menurunkan rahang dan bibir bawah biar tidak imalah, ya. Sama seperti kasroh, ya. Nasta'inu, ainu. Nah, ya. Baik. Bunyi al-jauf selanjutnya yaitu bunyi mat. Yang ketiga adalah alif sebelumnya fathah. Nah, ketika kita membunyikan mad alif sebelumnya fathah, ya, pengucapannya dengan membuka mulut, ya, dengan membuka mulut. Nah, membuka mulut lalu lidah datar saja. Jadi semua bunyi mat, ya, bunyi mat pangkal lidah itu datar, nggak naik, ya. Semua bunyi mat pangkal lidah itu datar, jadi tidak terangkat, ya. Nah, contoh di sini yang alif sebelumnya fathah, ya, huruf mad, maka dibaca panjang dua harokat. Kholaqona, kholaqona. Nah, ya. Nah, cukup dua harokat, ya. Nah, yang perlu antuna fahami, ya, semua bunyi mat itu dikeluarkan dengan cara menggetarkan pita suara. Dengan cara menggetarkan pita suara, ya. Jadi huruf-huruf mat itu keluar dengan cara menggetarkan pita suara. Sampai di sini tentang makhraj al-jauf bisa difahami? Ukhti? Insya Umahat? Allah. Insya Allah. Bisa Bisa, ya, Ustazah. bisa difahami. Iya. Jadi kalau kita selama ini memahami bahwa al-jaub itu hanya rongga mulut, ya, maka bukan hanya rongga mulut, ya, tetapi rongga kosong yang berada di tenggorokan sampai rongga mulut. Nah, sebentar, Ana share yang apa namanya, yang gambarnya ya, biar Antuna paham yang Ana maksud. Nah, ini yang Ana maksudkan, ya. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan
Al-jawf itu rongga kosong yang berada dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Nah, ini yang dimaksud dengan al-jawf. Maka yang keluar dari al-jawf ini adalah semua bunyi mad. Semua bunyi mad, ya. Alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah, ya. Maka ini adalah al-jawf. Bagaimana caranya? Nah, cara mengeluarkan semua bunyi mad itu adalah dengan menggetarkan pita suara. Pita suara kita itu berada di tenggorokan paling bawah. Di tenggorokan paling bawah. Di makhraj huruf apa? Tenggorokan paling bawah di makhraj huruf apa? Hamzah. Hamzah dengan apa? Dengan ha, sahih. Ya. Jadi pita suara kita itu ya tepat berada di makhraj huruf ha dengan hamzah. Dari situ. Ya. Maka ketika kita membunyikan mad itu dengan cara menggetarkan pita suara kita, ya. Langsung naik ya, naik ke rongga kosong dari tenggorokan sampai rongga kosong dari rongga mulut. Nah, maka keluar ya. Pangkal lidah datar saja. Pangkal lidah datar saja. Seperti itu ya. Insya Allah bisa difahami ya. Insya Allah. Maka ketika kita membunyikan huruf mat itu ringan aja. Dia tekanannya beda dengan huruf yang bukan mat. Jadi ketika mengucapkan huruf alif, ya alif yang bukan mat dengan alif yang huruf mat itu huruf matnya lebih ringan. Alif pada huruf mat itu lebih ringan. Nah begitu juga yang huruf waw, waw yang mad ya huruf waw yang mad dia itu lebih ringan tekanannya dibanding dengan huruf waw yang berharokat. Gitu ya. Begitu juga dengan huruf iya. Huruf iya yang mad ya itu tekanannya lebih ringan daripada yang berharokat. Gitu, daripada huruf iya yang berharokat. Seperti itu. Ya. Baik. Kita kembali ke tadi ya. Nah, maksudnya yang lebih ringan tuh gimana? Ya ringankan saja suaranya karena hanya dengan menggetarkan pita suara. A'udzu, a'udzu, ringan ya. Nasta'inu, ainu. Khalaqona. Jadi ringan ya, ringan suara matnya. Baik. Kita lanjutkan ke makhorijul huruf yang secara terperinci yang kedua, ya, yaitu al-halqu. Nah, al-halqu ini adalah tenggorokan, ya, tenggorokan. Ada 6 huruf yang makhrajnya dari al-halqu, dari tenggorokan. Jadi tenggorokan itu ada yang bagian bawah tenggorokan, ada yang bagian tengah tenggorokan, ada yang bagian atas ya, atas tenggorokan. Nah, yang huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas ya, ada 2 huruf, yaitu huruf hamzah dengan huruf ha ya, huruf hamzah dengan huruf ha. Dari mana tadi lebih tepatnya? Huruf hamzah dengan huruf ha lebih tepatnya dari tenggorokan bagian bawah, tepatnya keluar dari mana? Lebih tepatnya dari pita Suara. pita suara. Ingetin ya, huruf hamzah dengan ha itu lebih tepatnya di pita suara, tenggorokan bagian bawah. Maka ketika kita mengucapkan huruf hamzah dengan ha, rasakan, tempelkan jari kita di bagian tenggorokan bagian bawah, yang mana yang bergetar, nah itulah pita suara kita. Ya. A, ha, a, ha, a, ha. Berasa getaran? Ya, dari situ pita suaranya ya. Baik. Huruf hijaiyah yang keluar dari al-halqu selanjutnya yaitu yang keluar dari tenggorokan bagian tengah adalah huruf ain dengan huruf ha ya, huruf ain dan ha. Ini keluar dari tenggorokan bagian tengah. Tetapi
dia enggak sama banget. Tempatnya itu, titiknya itu enggak sama banget gitu ya. Kalau huruf ain, dia lebih turun ke bawah. Lebih turun ke bawah dibanding dengan huruf ha. Kalau huruf ha, dia lebih naik dari huruf ain. Nah, coba rasakan. A, a, ha, ha. Bedakan. A, 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 ha. Huruf ain dia lebih dalam. Coba rasakan. Iya, Satu-satu. Iya. Ha agak lebih ke naik bawah ya. ya Ain ya Ustazah, di Iya, bawah. sahih. Lebih ke bawah, lebih naik ya. Jadi dia lebih dalam, lebih turun. Afwan. Jadi walaupun penyebutannya huruf H dengan huruf Ain itu dari tengah tenggorokan atau tenggorokan bagian tengah, tapi dia nggak sama banget gitu, nggak sama banget titiknya itu, ya. Huruf Ain dia lebih turun daripada huruf H, ya. Nah, insya Allah bisa dipahami ya. Baik. Huruf hijaiyah yang keluar dari al-halqu selanjutnya yaitu huruf ghain dengan huruf kha. Huruf ghain dengan kha. Ya. Nah, ini juga sama. Walaupun kedua huruf ini keluar dari tenggorokan bagian atas, tetapi pada prakteknya ya, huruf ghain lebih turun, lebih dalam dibanding dengan huruf kha. Coba rasakan. Au, sukunkan. Au. Au. Alirkan rokhwah. Au. Rasakan. Lalu sekarang yang kho. Kalau yang huruf kho, dia lebih dekat dengan makhraj huruf qaf. Au. 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 Nah, kalau aku. Rasakan. Dekat banget kan? Coba dirasakan. Huruf ghain dia lebih dalam. Au, lebih turun. Au. Au. Yang kho. Au. Au. Lebih naik ya. Yang kho lebih naik kan? Lebih di atas. Yang huruf kho itu lebih dekat dengan huruf qaf. Ya, maka dia pangkal tenggorokan. Ya, pangkal tenggorokan. Nah, tentang huruf kho dengan huruf ghain ini jangan terlalu digesekkan biar tidak keluar suara yang berlebihan gitu ya. Ah, jadi bukan nggak ngoroknya itu nggak berlebihan ya. Itu juga huruf ghain. Au, ya. Nah, yang perlu Antuna ingat ya, ingat dan juga pahami, keenam huruf ini ya, empat huruf dari al-halqu ini adalah huruf istifal, huruf tipis. Nah, tetapi ada dua huruf yang hurufnya isti'la, yaitu huruf ghain dengan huruf kho. Nah, ingat ya, terkadang kita tuh suka kelupaan kalau huruf ghain dengan kho itu adalah huruf isti'la, huruf tebal. Nah, maka jangan lupa ya, Antuna jangan lupa bahwa ini adalah huruf tebal ya, huruf ghain dengan kho. Nah, kalau empat huruf al-halqu yang lain istifal dengan tidak mengangkat pangkal lidah, nah ya, pangkal lidah datar, lalu dia tengah lidah tidak cekung, lalu suara tidak naik ke langit-langit. Tetapi sebaliknya, ketika membunyikan huruf ghain dengan kho, pangkal lidah terangkat, ya, lalu tengah lidah cekung dan suara naik ke langit-langit. Seperti itu. Insya Allah bisa difahami? Insya Allah. Sahabat Alhamdulillah. yang lain gimana? Sahabat yang lain mengerti kah? Ada yang ingin ditanya? Kita satu Umi halaman aja. Siti Nurjana gimana? Sudah paham? Alhamdulillah mengikuti Ustazah. Ya, Masya Allah. Ya, tentang makhraj huruf. Kalau yang huruf mat, al-jauf, semua bunyi mat, insya Allah lebih mudah ya, bisa difahami ya.
Insya Allah. Ya, ringan aja. Kalau yang al-jauf itu bedanya, kalau huruf mat itu dia tekanan suaranya itu lebih ringan dibanding dengan yang bukan huruf mat, gitu. Itu aja bedanya, ya. Terus yang hamzah dengan ha di pita suara sama, sama tepat banget kalau yang hamzah dengan ha di pita suara. Kalau yang huruf ain dengan ha dari tenggorokan bagian tengah, tetapi titiknya nggak sama banget. Huruf ain dia lebih turun, lebih dalam, lebih ke bawah gitu ya, dibanding dengan huruf ha. Kalau ha dia lebih ke atas. Ha, 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 ah, ha, ah, ha, ah. Nah, gitu. Bedain ya. Huruf ghain dengan huruf kho, dia walaupun dari tenggorokan bagian atas, tetapi huruf ghain lebih turun dibanding dengan huruf kho. Kalau huruf kho itu lebih ke dekat dengan huruf qaf. Bisa difahami? Insya Allah Ustazah. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Tafadhol. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Iya. Saya bertanya Ustazah kalau nggak ada yang ingin bertanya. Ya, boleh. Apa huruf ghain sama huruf kho itu dia kalau misalkan ghain itu kalau misalkan dia pas lagi sukunnya supaya tidak memantul gimana ya Ustazah? Ya dialirkan, Kan dia kan punya sifat rokoah. iya, kalau kita ngalirkan kadang-kadang malah bunyinya kayak ngorok Ustazah. Maka kata Ana, jangan terlalu digesek terlalu kuat. Cukup menemukan, menempelkan gitu. Cukup dengan menempelkan makhrajnya aja. Au, Oh, au, oh, au. oh, Cukup dengan oh, menempelkan dengan rokoah. Kasih aliran oh. suara kita. Au, au. Coba. Kalau satu-satu bisa ya Ustazah, tapi kalau pas udah nyambungnya itu ya kayaknya nggak Oh, keluar suka rokohnya kayak ya ada Ustazah. pantulan gitu ya. Ya. Iya, Ma kayak au na au na au. Nah, begitu itu oh, langsung dipisahkan, makhrajnya langsung dipisahkan. Aliran suaranya diberhentikan. Ketika kita oh, mau pindah ke huruf nah, setelahnya. oh, Ma au na au oh, na au oh, na. Jadi langsung jangan aliran suaranya langsung diputuskan ke dari rohwahnya tadi biar nggak lidah au na mulutnya au masih tetap na terbuka apa sedikit merengut Ustazah? au na. Nggak merengut juga ya. Nggak Enggak. merengut lah, nggak ada tuh merengut tuh. Gimana istilahnya merengut? Saya tuh bingung ya kalau ada yang harus merengut, harus senyum gitu. Gimana ya? Karena ya memang kaidahnya itu kalau mau fathah buka 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 rahang, ya kan? Hmm. Membuka rahang dan membuka rahang. Kalau dia kasroh menurunkan rahang gitu, ya kan? Itu aja Oh, sih. Jadi kalau senyum oh, merengut itu gimana oh. itu ya? Nah, Hmm. kalau kita mengucapkan huruf-huruf tebal ya, itu Oh. memang bibir bawah kita sedikit bergerak karena mengikuti rahang. Rahang kita kan terangkat. Hmm. Au. Terutama ketika sukun Oh. ya. Au. Oh. Jadi bukan Au. itu bukan merengutnya namanya Ustazah berarti ya. Bukan. Jadi Jadi memang karena pangkal lidah kita mm-mm. naik jadi eh, rahang Pangkal kita lidah juga ikut. naik, iya bibir kita juga kan mengikuti gerakan rahang. Oh. Kalau dia Oh. tafkhim, huruf-huruf Oh. kalau huruf-huruf tafkhim ya, otomatis bibir bawah kita tuh mengikuti rahang. Ma au au na na au seperti ar ar-rohma ar-rohma kan bergerak nih bibir bawah, nggak mungkin nggak bergerak sama sekali. Coba Yang lihat tidak ulangin Ustazah, lihat Ustazah liatin. Ulang. contoh yang ro ya Ya, ya. ar-rohma ar ar Jadi bergerak ya ya kan Ustazah ya. pasti bergerak karena Hmm. mengikuti rahang. Nah, yang tidak Hmm. boleh yang Hmm. tidak boleh itu ketika kita dengan sengaja memonyongkan. Contoh huruf Hmm. qaf ya. Aku. Nah, yang nggak boleh tuh
Aku. Nah, sengaja memonyongkan itu nggak boleh. Tetapi Aku, kalau aku. gerakannya gerakan normal karena mengikuti rahang, nggak apa-apa ya. Aku. Nah, jadi pasti bergerak bibir bawah karena mengikuti rahang ya. Rahang Kalau kita juga bismillah itu saja kan bismillah dia waktu turun. bismillahnya Turun. Rahang dengan bibir bawah turun. bis Bi. Bismi. bismi. Jadi jangan langsung bis. Enggak. Bis. Jadi ketika rokhwah pada sinnya bibir kita masih turun. Bis. Ya. Gitu. Iya saja. Ya. Kira keren kasihan. Kadang kalau di sukun-sukun itu tuh saja yang sukun-sukun itu yang kita buru-buru gitu kan Ustazah. Nah, Jadi jangan. Justru sukun ya. Sukun itu justru lebih tampak sifatul hurufnya. Ketika sukun itu lebih tampak sifatul hurufnya, terutama rokhwah ya. Karena rokhwah itu tempo atau durasi rokhwah itu beda ya. Apa bedanya? Di mana bedanya? Contoh, kalau huruf yang punya sifat rokhwah ya yang sukun ya dalam kondisi sukun bertemu setelahnya dengan huruf yang sukun juga, maka rokhwahnya aliran suaranya itu durasinya lebih pendek. Contoh kita ambil wal asr, asr ya. Kan enggak wal asr kan enggak, lebih cepat dia ya. Wal asr ya kan. Nah, lebih pendek. Sekarang kita bandingkan dengan yang huruf punya sifat rokhwah yang sukun setelahnya bertemu dengan huruf yang berharokat. Contoh pada lafaz basmalah, sin sukun, sin punya sifat rokhwah kan? Iya. Bertemu setelahnya huruf mim berharokat. Ya, maka rokhwahnya aliran suaranya lebih panjang. Bismillah kan bukan bismillah gitu. Bisa dipahami? Lebih panjang rokhwahnya, durasi atau temponya dibanding dengan ketika huruf rokhwah sukun bertemu setelahnya dengan huruf sukun gitu ya. Bisa dipahami? Bisa Ustazah. Nah, jadi Kita sempurnakan. kadang suka terburu-buru ya Ustazah. Iya, suka terburu-buru tidak menyempurnakan mustahaknya ya. Nah, karena sebenarnya kita kan tartil itu kan dengan memberikan hak dan mustahaknya pada setiap huruf ya. Nah, jadi ya memang sebaiknya pelan-pelan kecuali kalau kita lagi murojaah ya. Kalau murojaah kan kita ada yang cepat ya. Kalau tapi itu pun tetap sempurnakan hukum tajwidnya gitu ya. Seperti itu. Baik Ustazah. Ya. Jazakallah khairan. Wah iya Ki Ahsana Jaza. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang lain? Cukup? Cukup ya. Yuk kita silakan Ukti Sina di. Baik Ustazah. Sekarang surah itu ya apa? Baru ya kita ya. Surah baru ya. Kemarin sudah selesai ya. Ustazah. Alhamdulillah, masya Allah. Sudah selesai Ustazah. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi sekarang Quran surah Nuh ya. Al-Muzammil. Oh, Muzammil saya. Ada berapa orang ini yang hadir? Ada 3 orang libur izin Ustazah. Iya. 3 orang libur. Sekarang berarti ada 7 orang. 7 orang. Yuk. Tafadhol, siapa yang awalan? Saya Ustazah. Iya. Kita baca sekalian memperbaiki ta'awud basmalah ya. Iya Ustazah. Enggak usah akan tajwid. Ya, Baca Ustazah. aja per ayat. Yuk. Hai, pacang Agak dibesarkan bisa? bisa. Segini saja? Cukup? Ya, cukup. Kelas. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bimbingannya Ustazah. Insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Masya Allah. Ringankan lagi hamzah di awal. A, a, A. a'udzu, a'udzu, a. Ringankan lagi. A. Mm-mm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafhimkan lagi huruf ro. Ketika nir itu sudah ditafhimkan. Nir. Bismillahirrahmanirrahim. Nir, hir. Nir. Langsung ditafhimkan. Nir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya ayyuhal hal ya. Ya. Huruf ayyuhal matnya ringankan lagi. Buka, fathah, buka rahangnya. Lalu pangkal lidah datar, dorong aja suaranya dari rongga kosong, dari pita suara ke rongga tenggorokan, lalu rongga mulut. Ya, ringan. Ya, ya ahsanti. ayyuhal Masya Allah. Bagus. Ya, bagus. muzammil. Masya Allah. Bagus gitu matnya. Yuk ulang dari awal. Ya ayyuhal muzammil. Muzza. Nah, ingat. Za Muzza. itu punya sifat rokhwah. Ketemu setelahnya fathah kan zainya, berarti panjangkan lagi rokhwahnya. Baik saja. Ya ayyuhal muzammil. Mil. Mil. Jangan terlalu panjang bainiyah inhiraf pada lam sukunnya. Lalu lam sukun yang pertama tambah lagi inhiraf bainiyahnya. Hai. Yang ayyuhal, sempurnakan. Ayyuhal. Ya ayyuhal muzammil. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi ingat, bagus, enak banget tuh dengernya juga matnya ya. Yang mat tadi yang panjangnya 4 sampai 5 harokatnya bagus, lebih ringan dia ya. Bedakan ya, huruf mat itu lebih ringan ya dengan dibandingkan dengan huruf yang bukan mat ya. Masya Allah, alhamdulillah. Syukran Baik. lagi Ukhti Sina, Jazakallah khairan barakallahu katsiran fiik. saja. Wa iyyaki ahsana jaza. Naam, tafadhol ba'daha. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ukhti Sarah. Kameranya, Dek. Buka. 2. Ya, ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jauh banget suaranya. HP-nya di mana? Orangnya di mana itu? Iya. A'udzu billahi. Kameranya buka dulu coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, coba huruf linnya jangan masuk ke hidung. Syaito. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rojim. Niro. Turunkan rahang dan bibir bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, lebih asan dengernya kan? Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ro tafhimkan lagi. Ro fathahnya ditafhimkan lagi. Hiro. Langsung pangkal lidah angkat. Hiro.
niro. Bismillahirrohmanirrohim. Masya Allah. Sempurnakan yang sukun-sukun. Ha, sin. Sempurnakan. Rokhwahnya. Bismillahirrohma. Lebih panjang dia. Karena setelahnya ketemu huruf mim berharokat. Diulang ya. Bismillahirrohmanirrohim. Sinnya jangan ngerem. Bismi. Bismillahirrohmanirrohim. Masya Allah, tinggal menyempurnakan. Jangan pelit-pelit ya. Tempo rokhwahnya sempurnakan lagi. Sin sukun ketemu dengan mim yang berharokat ya. Rokhwah huruf sin kan. Hames, ya, rokhwah. Maka rokhwahnya lebih panjang ya. Dibanding dengan ketemu huruf sukun yang rokhwah ketemu dengan sukun ya. Ini juga di huruf ha. Ha. Ha ketemu mim berharokat fathah. Ya, berharokat juga. Maka rokhwahnya lebih panjang. Ar-Rahma, Ar-Rahma. Nah, gitu ya. Silakan dibaca ayat kedua. Qumil laila illa qalila. Mana qafnya? Qumil laila illa qalila. Masya Allah. Lin itu ada tempo. Lin itu ada tempo. Laila, Laila. Nah, ada tempo. Dia lebih dari satu harokat, tetapi nggak sampai dua harokat ya. Yuk diulang. Bagus, ahsan. Qafnya udah lebih jelas. Qumil laila illa qalila. Masya Allah gitu ya. Enak dengernya kalau disempurnakan ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, itu tadi ta'awud. Huruf lin jangan masuk ke hidung. Huruf to juga jangan masuk ke hidung. Lalu sempurnakan huruf sukun pada basmalah ya. Sempurnakan sifatul hurufnya. Ya, Ukhti Sarah. Syukran lagi. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan Ustazah. Wa iyaki ahsana jaza. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bunda Siti. Iya. Mohon bimbingannya Ustaz. Masih itu isti'adzahnya masih. Enggak apa-apa, nanti insya Allah lebih ahsan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Huruf ainnya ya, ainnya masih ada sedikit mengalir ke hidung ya. A'udzu, a'udzu, au, monyongkan bibir, lalu kasih selah tuh lidah jangan nempel ke langit-langit ya. Jadi nggak masuk ke hidung. Hamzah ringankan aja dulu, buka mulutnya, lalu iya. Jadi huruf lagi. Dari gini, huruf hamzah dengan huruf ain kan sama ya, makhrajnya tenggorokan ya. Jadi udah tinggal mengeluarkan suaranya aja. A'udzu, a'udzu. Ya. A'udzu. Ringankan lagi hamzahnya. A'udzu. Ahsanti, Masya Allah. Ya, disambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Syaito. Jangan bergerak setelah syaito. Bibirnya jangan bergerak. Biar enggak syaito. Nah, diem. Diem. Langsung ke to. Syaito. Nah, ya. Masya Allah. Ya, hamzahnya ringankan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, masih ada syai gitu dikit ya. Syai. Selesaikan, turunkan rahang dan bibir bawah turunkan. Ya, Bunda Siti, turunkan rahang dan
bibir Syaiq. bawahnya. Nah, terus Syaiq. dia jangan bergerak, jangan bergerak. Bisa lihat kamera Syaiq. Ana? Ya saja. Ya. Syaiqo, Syaiq. syaiqo. Jadi diam. Syaiq. Ha-ha. Syaiqo. Syaiq. Syaiq. Ke I dulu. Syaiqo. Syaiq. Ahsanti. Syaiq. Ha-ha. Syaiq. Jadi jangan ada gerakan lagi setelah itu. Syaiq. Syaiqo. Syaiq. Jangan monyong ya. Syaiqo. Syaiq. Ahsanti, Masya Allah. Yuk, ulang dari depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lebih ahsan. Jadi nggak syaiqo, syaiqo. Karena itu terlalu banyak menggerakkan rahang. Terlalu terlalu banyak menggerakkan rahang gitu ya. Kalau seperti itu suaranya ya. Nah, jadi nanti dilatih insya Allah enggak. Pokoknya syaiqo, syaiqo, syaiqo. Gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Huruf ro ya. Huruf ro-nya udah langsung ditafhimkan. Sudah langsung ditafhimkan. Nah, ya. Jadi gimana cara mentafhimkan ya? Angkat pangkal lidah ya. Jadi Bismillahir. Bibir bawah nggak apa-apa kalau untuk tafhim, bergerak tapi bukan monyong. Hirrohmanirro, nirro. Jadi langsung tebal. Hir. Ya, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi dari nir langsung tebal. Nir, ninya tipis tapi langsung ro-nya tebal. Nir, hir, gitu ya, Masya Allah. Silakan. Ayat ketiga. Iya. Nisfahu aw yanqus minhu qalila. Masya Allah. Huruf ni-nya di sini berarti ditipiskan ya. Huruf ni kasrohnya tipiskan dulu ya. Huruf ni yang kasrohnya ditipiskan dulu ya. Nah ini tipiskan dulu. Lalu sod ketemu dengan huruf sod itu punya sifat rokhwah, mengalir nafasnya. Ketemu dengan huruf setelahnya berharokat, berarti panjangkan rokhwahnya. Aliran suaranya dipanjangkan. Nisfahu, nisfahu, dilamain ya. Nisfahu aw yanqus minhu qalila. Iya, nih sama juga nih dengan yang ini ya. Nah ini sama nih ya, karena sod sukun ya, sod sukun ketemu dengan huruf berharokat, panjangin lagi ya, jadi nggak buru-buru. Awing, awing, tebalkan langsung, langsung ditebalkan ya, langsung di. Nisfahu aw yanqus minhu qalila. Masya Allah, ahsanti, ngedengarnya juga enak, nggak buru-buru, terus sifat rohwahnya bagus gitu ya. Ikhfa, iya jangan terburu-buru. Ikhfa tuh ngelihat huruf setelahnya. Kalau setelah huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf tebal seperti ini ya, nah maka ikhfanya dibaca tebal. Awing kus, awing kus. Ya. Us, sod sama qaf juga huruf istilah. Jadi udah tebalkan aja. Awing us. Ya, sekali lagi ya. Nisfahu aw yanqus minhu qalila.
Masya Allah, أو alhamdulillah. Ya, أو ahsan, lebih ahsan ya, Masya Allah. Ya, عليه syukran lagi Umu Siti, ورتل barakallahu fiik. Wa iyaki ahsana jaza. Silakan, tafadhol ba'daha. Saya Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Saya Heni. Iya, insya Allah. Bunda Heni. Dari ayat, sekarang ayat ke-4. 4 Ustazah. Mm-mm. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Huruf Hamzah di awal diringankan lagi. Ah, baik Ustazah. A. A. Ah, baik. A'u seperti itu saja. Iya, sahih. A'udzu billah. Ya Ustazah. Iya, terus? Oh ya, maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sempurnakan lagi sifat pada haknya. Hak yang sukun ya. Sempurnakan. Dengan sin sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya udah tebal. Hirro. Hirro. Nirro. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tinggal sempurnakan aliran ini apa namanya itu rohwahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya, silakan. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Au. Huruf lin Au. jangan masuk ke hidung. Au. Au. Baik. Au. Ya, saja. Iya. Auzid. Au. Ahsan. Ya. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Rohnya dikasih ya. Roh bainiyahnya juga sempurnakan ya. Bukan roh bainiyah, roh. Qur'ana. Baik. Diulang saja. Iya. Auzid. Enggak masuk hidung. Jangan ya, masuk ke hidung. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ya. Tilil jangan ada tasydid. Tilil. Baik. Yang tasydidnya yang taknya. La-nya, lamnya enggak. Warattilil. Baik. Warattilil Qur'ana tartila. Ya. Yuk ulang dari depan. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ya, jadi disempurnakan semua sifat hurufnya. Huruf lin jangan masuk ke hidung ya, jangan masuk ke hidung. Ingat ya. Baik saja. Ya. Baik. Lalu yang yang dibaca tafhim disempurnakan ya. Au zid
Au Au. zida alaihi. Jangan masuk ke hidung. Alaihi. Oh iya, Alaihi. alaihi. Baik. Iya. Lin itu ada tempo. Jangan terburu-buru ya. Lin ada tempo ya. Jadi lebih Ya. dari 1 harokat, tapi nggak sampai 2 harokat. Alaihi. Alaihi. Laihi. Segitu. Warot. Tilil Qur'ana ya tilil Qur'ana tartila. Nah, disempurnakan ya ro sukun yang Baik. fathah-fathahnya yang ro sukun sebelumnya fathah dibaca tafkhim. Yuk sekali lagi. Baik. Au. Jangan masuk Enggak ke masuk saja. hidung. Au. Masuk Ya. enggak Ustazah? Iya, enggak, udah. Au. Baik. Nah, monyongkan ya, Au. 2 bibir Baik, monyongkan. Ustazah. Au. Ya Ustazah. Mm-mm. Au zida alaihi warotil. Ayo, taknya tasdid. Ya. Warot. Baik. Ya, kolkolah jangan terputus suara kolkolah dengan huruf setelahnya. Au zida alaihi. Au zida alaihi warotilil Qur'ana tartila. Ya, jadi enggak ngerem-ngerem, jangan terputus-putus ya. Ya, Baik, Ustazah. warotilil Qur'ana tartila. Jadi jangan putus-putus ya. Huruf kolkolah juga bunyinya enggak boleh putus dengan huruf setelahnya ya. Ya, Saya ulang sekali lagi saja. boleh. Au zida alaihi warotilil Qur'ana tartila. Taknya tasdid, sukunkan dulu Oh. tak pertama. Warotilil. Baik. Au zida alaihi warotilil Qur'ana tartila. Nanti hak kasrohnya selesaikan. Alaihi warotilil. Kalau tadi penyeret. Alaihi enggak jelas Oh, iya. hi-nya. Alaihi warotilil. Coba sekali lagi hi-nya jelaskan kasrohnya. Baik. Au zida alaihi warotil. Zide jangan terputus. Zide a. Au zida alaihi warotilil Qur'ana tartila. Tak tasdidnya tahan dulu sukunnya. iya. Warotilil syiddah kan? Baik. Tak tuh punya sifat syiddah, tertahan dia, nggak ada suara, nggak ada nafas yang mengalir ketika sukun. Waroti. Baik saja. Waroti. Ya. Au zida alaihi. Jangan panjang. Ya. Au zida alaihi warotilil Qur'ana tartila. Lebih ahsan gitu ya. Jadi disempurnakan sifatul hurufnya, baik itu ketika sukun, baik itu ketika apa namanya tuh berharokat, sempurnakan harokatnya ya, insyaallah. Syukran lagi, Ummu Henilis, barakallahu fiik. Oh, ini tidak di ya udah tidak di ya, tidak usah ahkam tajwid. Kita tadi kan udah masuk ke materi, biar waktunya cukup ya. Baik saja. Ya, silakan yang lain. Wa iyyaki ahsana jaza. Tafadhol ba'daha. Setelah Bunda Heni. Rahmatiyah. Oh ya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhol Ummu Rahmah ayat kelima. Ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Linnya selesaikan dulu. Syaito. Syaito. Santi, ulang ya. Hamzah di awal ringankan. A'udzu, a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Roknya langsung ditafhimkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ha sukun sempurnakan seperti huruf sin sukun. Rokhwah ya, karena punya sifat rokhwah setelahnya bertemu dengan huruf berharokat. Tempo atau durasi rokhwahnya, aliran suaranya itu lebih panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rohma. Rahma. Alirkan lagi. Rohma. Rahma. Belum, masih rohwahnya masih terlalu sedikit. Rohma. Rahma. Nafasnya alirkan. Hames, rohwah, nafasnya alirkan, suaranya alirkan. Rohma. Rahma. Dorong lagi, nafasnya dorong lagi. Roh. Rahma. Masya Allah gitu ya. Dipanjangkan lagi, dialirkan lagi. Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sedikit Kurang. banget ya. Oh, iya. Coba yang disukunkan yuk huruf H-nya. Ah. Alirkan lagi. Ah. Alirkan. Ha. Nafasnya mana? Ha. Alirkan. Bagus. Lagi. Alirkan ya. Bagus, Masya Allah. Jadi nggak ngerem ya. Nah, tempo durasinya. Tempo durasi atau tempo atau durasi rohwahnya. Aliran suaranya ya. Aliran nafasnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, silakan. Dibaca. Inna sanulqi alaika qawlan. Apa ya? Umu Belajar Heni, apa? Afwan, di mute-kan dulu suaranya ya. Ya. Maaf Ustazah. Iya, la ba'sa. Jazakillah khair. Ya, silakan. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Ya, sanulqi, jangan terlalu dibanting qafnya. Sanulqi. Karena dia qaf kasrah itu tingkat ketebalannya paling akhir di nomor 5 ya. Jadi enggak qoi, enggak qi, gitu aja. Sanulqi. Tipiskan lagi. Sanulqi. Iya, gitu ya. Karena dia tafhimnya tingkatan terakhir. Jadi paling tipis dia huruf qaf yang kasroh. Ya, walaupun tetap nggak boleh kayak huruf kaf, tetapi dia nggak tebal, nggak koi, nggak ya. Yuk, ulang sekali lagi. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Nah, yang qaf, yang fathah justru ditebalkan.
Qaula, 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 qaula. qaula. Ahsanti, Masya Allah. Bagus. Ya, dari depan. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Kenapa kaf? Alaika. Apa Ustazah? Jadi keikut ya. Ya, bawa tebal ya. Iya, iya. Tebal jadi kafnya Apa jadi Ustazah? kayak kof. Karena memang dia makrotnya deketan ya. Deketan Iya, banget Ustazah. ya. Iya. Yuk, yuk. Diulang pelan-pelan. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Masya Allah ya. Nah, kalau mau menipiskan ikhfa ya, eh, itu kata Ukhti Sina tadi, senyum ya. Nah, senyum apa merengut. Jadi pokoknya fokuskan aja di huruf setelah tanwin atau nun sukunnya itu huruf apa. Dari situ ya. Kalau tipis dia tipiskan. Qaulan Ana buka ini Ana ya video ya biar apa namanya kameranya Ana buka. Iya, Bentar. sudah. Biar lihat. Kenapa nggak bisa ini? Bisa dibuka kameranya. Oh, Afan, belum Ana ini. Ya, bisa dilihat? Bisa Ustazah? Ya. Jadi lansa. La- Lansa. Dari sini. Lansa. Ahsan. Lansa. Iya, ke sa-nya. Lansa. Lansa. Suaranya jangan ke tengah. Langsa jangan ke depan. Lansa. Lansa. Ahsanti, bagus. Jadi dari depan ya. Dari depan ya. Jadi jangan ke tengah suaranya, apalagi ke belakang nanti dia tebal ya. Kalau huruf-huruf tipis dia dari depan ya. Nah, ini kan yang tipis ya, karena dia ketemu Iya. dengan huruf tipis huruf sa. Sa. Qaulan sa. Qaulan sa. Qawlan sa. Lansa. Lansa. Ahsanti, Masya Allah. Lin, ada tempo. Qaula, qaula. Qawla. Huruf lin itu ada tempo, ya. Ada tempo. Lebih dari satu harokat tapi nggak nyampe 2 harokat. Ya, jadi nggak qaula, qaula. Nggak. Qaulansa. Nah, jadi dia ada tempo lin ya. Bisa dipahami? Insya Allah Ustazah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Seperti itu ya. Sudah. Ya. Diulang sekali lagi Ustazah. Boleh, silahkan. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Kenapa kau ulang lagi? Ke depan. Ke depan. Qawlan. Qawlan. Gitu, Iya, iya, dari depan. Jangan ulang, ulan depan. Ulan sa. Kata kan udah siap-siap ke huruf sa tuh. Lisannya Iya. udah lisannya udah ke huruf sa. Oh, Nah, iya. dari terus suaranya dari situ. Dari huruf sa itu gunahnya ulan sa. Oke lah. Sekali lagi ya Ustazah. Mm-mm. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Iya, Masya Allah, Santi. Lebih baik ya. Jadi ingat-ingat gitu. Pokoknya kalau dia yang ikhfa tipis itu dari depan, jangan ke tengah, apalagi ke belakang ya. Insya Allah Ustazah. Suaranya dari situ, Masya Allah. Syukron lagi ya Ummu Rahmatiyah. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Jazakillah khairan kasiran Ustazah. Sehat-sehat Ustazah. Amin. Allahumma amin. Wa iyaki. Ya, silakan. Setelah Ummu Rahmah. Oh, mau Ummu Rahmatiyah, silakan. Siapa? Rosita apa? Siapa? Nita Rosita. Nita. Oh, Ummu Nita. Ya, silakan.
Ayat ke-6. Baik Ustazah. Ayat ke-6 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, Masya Allah. Ya, sekali lagi eh, huruf Hamzah dengan huruf ainnya bedakan. Yang di awal ta'awud. Baik Ustazah. A'udzu. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Huruf ro-nya tafkhimkan lagi. Hirrohmanirro. Hirro. Nirro. Baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Waskurisma rabbika watab. Ayat salah, ke-6. Ayat ke-6. Ayat ke-6. Ya. Inna nasyi'atal laili. Inna nasi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Ya, ayo huruf shin yang di awal, shin di awal, syi'atal, syi'atal. Tadi huruf sin terbacanya. Huruf shin. Shin. Ya. In Ya, boleh wakaf di lail, boleh. ya Ustazah. Ya. Mm-mm. Kalau asyaddu boleh nggak Ustazah? Hiya asyaddu. Nggak boleh Ustazah. Boleh. Nanti ulang dari hiya asyad. Ya, baik Ustazah. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu. Gimana asyaddu ya? Qalqalah dong. Asyad. Dalnya kan ada dua. Dalnya ada dua, berarti dal pertama sukun, dal yang kedua qalqalah kan? Ya. Asyad. Oh ya. Inna nasyi'atal laili hiya asyad. Jangan ada qalqalah. Jangan ada hamzah. Asyad. Oh ya. Inna nasyi'atal laili hiya asyad. Jangan berhenti terlalu lama sukunnya. Asyad. Asyad. Jangan de. Asyad. Ahsan. Yuk, ulang dari depan. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sampai ya? Sampai nafasnya? Jangan ragu di qalqalah. Waqa'a wa aqwamu qila. Wata'aw wa aqwamu qila. Masya Allah. Ya, ulang dari hiya. Hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Muqila. Jangan ada masih hamas. Hamas tuh masih tercampur ke huruf kaf. Wa aqwamu qila. Wa aqwamu qila. Masih ada hamas berarti masih tercampur ke huruf kaf. Ke belakang lagi. Ke belakang lagi lidahnya. Pangkal lidahnya. Wa aqwamu qila. Bagus. Ulang dari wata'aw. Wa aqwamu qila.
Wa aqwamu qila. Wa aqwamu qila. Ya, ya coba dilatih huruf qaf dulu. Ko, Ko. 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 Bagus. Ko. Ko. Wa ko. Wa Qi. aqo. Ko qiku. Nah, masih ada hamas. Masih ada Ah, iya. kiku, Masih kiku. bocor Jadi Ustazah, masih masih bocor. berarti makrotnya tuh masih ke kena ke huruf Ke kaf. depan. Masih Iya. ke depanan, ke belakang lagi. Ko, ko. 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 Bagus. Ko. Wa Mm-mm. aqo. Wa aqwamu qila. Wa Enggak aqo. ki. Ko, Qi. qiku. Ko, Ko. qiku, ako. Ko qiku aqo. Ako. 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 Iya, iya. Jadi jangan ada hamas. Jangan ada hamas. Kalau masih ada hamas berarti dia masih tercampur ke makhraj huruf kaf. Ya, Ya Ustazah. kita ya dilatih, masya Allah. Ya, syukron Baik, lagi Bunda Anita. Barakallahu Akhir fiik. Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyaki ahsana jaza. Ya, silakan. Setelah ini Assalamualaikum Umu warahmatullahi Elinasti. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Eli, tafadhol. Mohon bimbingannya Ayat, Zaza, tadi sinyalnya. iya. Boleh Oh tugas iya. masuk lagi. Laba saya sarallahu lana. Semoga Allah mudahkan. Ayat ke-7. Ya. Zaza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Hamzah di awal ringankan lagi. A'udzu. Biasa aja. A'udzu. Bunda Henny di-mute-kan dulu ya mic-nya ya. Masya Boleh Allah ya. berlatih. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ra-nya langsung tafhim ya. Nirro, hirro, hirrohmanirrohim. Rohnya ya. Langsung tebalkan. Balik baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah. Bainiyah takrirnya ditambahkan ya. Jadi ketika ro itu langsung ditebalkan. Bibir bawah nggak apa-apa. Iya gitu. Karena untuk menebalkan. Ya. Boleh Sekali gerak lagi ya. dikit ya. Boleh gerak dikit karena dia mengikuti rahang. Kalau dia nggak bergerak, susah dia dapat tebal. Nir. Bagaimana? Nir. Enggak. Nir. Gitu. Jadi bergerak bibir bawah itu karena mengikuti gerakan rahang. Boleh. Jadi gerakannya gerakan normal. Yang nggak boleh itu dengan memonyongkan mulut gitu ya. Nah, gitu. Kalau bergerak sedikit nggak apa-apa untuk mentafhimkan karena memang mengikuti gerakan rahang ketika tafhim. Silakan diulang basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Masya Allah. Hangto langsung masuk, jangan dicicil, jangan hangto langsung masuk ikhfanya. Masuk huruf to ya. Iya, ikhfanya langsung. Ikhfanya maksud ana fathahnya jangan tamtoid, jangan dipanjakan, jangan
Hauto. La. Hauto. Nah, langsung. Ikhfanya langsung. Iya, Masya Allah. Dari depan. Baik, Ustazah. Innalaka finnahari sabhan tawila. Angkat pangkal lidahnya lagi biar ikhfanya tebal. Hauto. Hauto. Ha- hang- hang- hangko. Huruf na Tebal ya, Ustazah. fathahnya, iya, huruf na fathahnya dijelaskan lagi fathahnya. Inna laka finnahari sabhan tawila. Hangkowila. Ahsanti, bagus. Iya, ditebalkan. Angkat pangkal lidahnya. Baik, Ustazah. Innalaka finnahari sabhan tawila. Masya Allah. Finna. Latihan lagi, Ustazah. Ya, tampit lagi V-nya. Finna. La ya. Finna. Jangan. Masuk. Finna. Innalaka. Terus? Ya, Ya, silakan dibaca. Innalaka finnahari sabhan tawila. Masya Allah, gitu ya. Hati-hati jangan memanjangkan harokat walaupun sedikit ya. Tampit itu tidak boleh ya. Tidak boleh tampit atau memanjangkan harokat. Jangan ya. Maka ketika ikhfa langsung. Ketika dia idgham di sini kan ada hukum alif lam syamsiyah ya, idgham syamsi. Nah, ketika idgham langsung masuk. Idgham itu kan artinya masuk. Iya, maka langsung masuk. Finna. Jadi jangan finna. Jangan ya. Semua. Langsung ya, Iya. Ustazah. Gitu ya. Masya Allah. Syukron lagi Ummu Elinasti. Barakallahu fiik. Fikir barakallah. Syukur Ustazah. Jazakillah khair katsiran. Semoga Ustazah sehat selalu. Jaza. Amin. Allahumma amin. Ya. Ya, silakan. Masih ada yang belum tadrib? Olas? Sudah semua? Olas Ustazah. Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah semua, Barakallahu fikunna jami'ah. Jazakunallahu khairan katsir. Terima kasih untuk semuanya ya, untuk kebersamaannya yang insya Allah Allah ridhoi ya pada siang hari ini. Tetap semangat ya Ummahat Akhwati di dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kayaknya Perbanyak tilawah. sahabat-sahabat Ya. rindunya terlepaskan saja. Oh, Masya Allah, iya. Jadi apa namanya tuh rajin, perbanyak tilawah ya. Jadi lisan kita Insya Allah lebih dimudahkan gitu ya. Lisan kita ya lebih dalam memperbaiki bacaan Al-Quran itu nanti insya Allah lebih dimudahkan oleh Allah ya. Apalagi kita udah persiapan memasuki bulan Ramadan ya, maka segala amal ibadah lebih ditingkatkan lagi ya, lebih ditingkatkan lagi. Masya Allah. Insya Allah kita berjumpa kembali di pekan depan ya. Ummahat, akhwati, mohon maaf apabila di dalam penyampaian anak ada hal-hal yang kurang berkenan atau jika terdapat kesalahan di dalam penyampaian ilmu itu murni kesalahan datangnya dari anak pribadi. Kepada Allah hamba mohon ampun. Baik, mari kita tutup kelas kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kurang kasih Ustazah. Oh iya. Jazakillah khairan Sehat katsiran. selalu saja. Izin Amin ya MC. Allah. Syukran sesina. Jazakillah khairan katsiran. Izin ya. Izin Le.